Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi UAS mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Pada UAS tersebut, kami diberikan sebuah format untuk membuat sebuah proposal tugas akhir. Dan ini adalah presentasi untuk hasil yang telah saya buat mengenai proposal tugas akhir. Dan berikut adalah pembahasannya. Yang pertama masuk ke dalam abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan produktivitas pada usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Banyak UMKM menghadapi kendala dalam pengelolaan operasional serta pengelolaan harga barang yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Aplikasi mobile yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki berbagai fitur yang mendukung manajemen usaha, termasuk pengelolaan inventaris dan pengelolaan harga barang. Dengan memanfaatkan teknologi mobile, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memantau dan mengoptimalkan proses bisnis secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan daya saing usaha, serta mempercepat perkembangan usaha menuju pasar yang lebih luas. Masuk ke dalam latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta unit, berkontribusi sebesar 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Meskipun kontribusinya besar, banyak UMKM yang menghadapi berbagai kendala dalam hal manajemen. Salah satunya adalah pengelolaan harga barang yang seringkali menghambat perkembangan dan daya saing usaha tersebut. Pengelolaan harga yang tidak efisien dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penetapan harga jual, kesalahan pencatatan keuntungan, dan kesulitan dalam menganalisis perkembangan usaha. Masuk ke dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakangnya yang telah disampaikan, masih banyak pelaku UMKM yang mengandalkan metode manual dalam pengelolaan harga barang, seperti pencatatan di buku atau bahkan menempelnya pada barang yang dijualnya. Pendekatan ini rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, dan menyulitkan analisis harga serta keuntungan yang didapat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan minimnya literasi digital menghambat UMKM dalam mengoptimalkan proses bisnis mereka. Akibatnya, UMKM kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif dan dinamis ini. Masuk ke dalam metode tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi mobile, yaitu Tokoku, yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan harga barang pada UMKM. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mencatat, memantau, dan menganalisis harga barang secara real-time, sehingga dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Dengan demikian, aplikasi Tokoku diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Masuk ke dalam landasan metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana UMKM mengelola perhitungan harga modal, harga jual, dan juga bagaimana cara mereka menyimpan hasil perhitungan harga barangnya dalam kegiatan usaha mereka. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi praktik dan proses yang dilakukan UMKM dalam menentukan harga modal dan harga jual suatu barang. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemilik
dan pengelola UMKM, serta observasi terhadap praktik yang mereka lakukan dalam menentukan harga suatu barang. Lalu selanjutnya ada metode pengembangan. Dalam proses pengembangan aplikasi, penelitian ini menerapkan metode waterfall sebagai pendekatan sistematis dalam merancang dan membangun perangkat lunak. Metode waterfall dipilih karena pendekatannya yang berurutan, dimulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Setiap tahapan dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana aplikasi ini dirancang untuk membantu UMKM dalam mengelola harga modal dan juga harga jual mereka. Di samping adalah gambar ilustrasi dari metode waterfall yang dikenalkan oleh Salahuddin dan juga Esrosa pada bukunya pada tahun 2013. Lalu eh, selanjutnya adalah metode usulan. Metode yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi ini menggunakan metode waterfall menurut AS Rosa dan M. Salahuddin pada tahun 2013 yang terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan, yang kedua itu desain, yang ketiga pembuatan kode program, yang keempat ada pengujian, dan kelima adalah pemeliharaan. Dapat dilihat di kanan adalah sebuah alur waterfall dari penelitian ini. Yang pertama ada requirement definition, system and software design, lalu implementation, lalu ada testing dan juga maintenance. Selanjutnya adalah penjabaran dari masing-masing tahapan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem berdasarkan riset terhadap proses pengelolaan harga modal dan harga jual oleh UMKM. Data dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara untuk menentukan fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya ada desain. Dalam tahap ini dilakukan desain sistem yang difokuskan pada 4 atribut, yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, rancangan antarmuka, dan juga prosedur pengkodean. Selanjutnya ada pembuatan kode program. Tahap ini desain diterapkan ke dalam bentuk serangkaian kode. Kode-kode tersebut disusun sehingga membentuk sebuah program berdasarkan desain yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ada pengujian. Setelah selesai membuat program, maka selanjutnya akan diteruskan ke dalam tahap pengujian. Tahap ini dilakukan guna mengetahui dan meminimalisir kesalahan atau error agar hasil yang ditampilkan dapat sesuai dengan keinginan. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan. Dalam tahap ini, program sudah dapat digunakan serta dapat dilakukan pengecekan dan evaluasi secara rutin dengan rentan waktu yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi seperti penambahan, pengurangan, atau perubahan pada beberapa desain dan struktur program yang telah dibuat. Selanjutnya masuk ke teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini saya menggunakan 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mengamati langsung proses pencatatan harga modal dan harga jual yang dilakukan oleh pelaku UMKM untuk memahami kebutuhan digitalisasi. Lalu yang kedua ada wawancara. Pengumpulan data dengan cara melakukan dialog secara langsung dengan pemilik usaha kecil dan menengah guna memperoleh informasi terkait metode yang saat ini digunakan untuk menentukan harga modal dan juga harga jual barang. Lalu selanjutnya ini adalah referensi yang saya gunakan. Untuk referensi eh, dalam pemahaman pendekatan penelitian, saya menggunakan jurnal dari Warumu pada tahun 2023. Lalu untuk memahami metode waterfall, saya menggunakan Wahid pada tahun 2020.
Lalu pada Supriyatingsih dengan Saputra, Sapitri, dan Fitria pada tahun 2001 itu adalah bentuk eh, cara mengetahui implementasi dari kedua metode yang sebelumnya sudah saya pelajari di Waruwu dan juga di Wahid. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.